Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Grace Anastasia, saya Irsan Rabani, kemudian ada Putri Adisti, dan yang terakhir Yuniar Priyani. Dalam video ini kami akan menampilkan cara untuk membuat profile, menginput data, dan menampilkan statistika deskriptif pada aplikasi Views versi 13. Pada tahap awal adalah tahap pembuatan profile yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama-tama kita harus membuat work file baru. Ya. Langkah ini bertujuan untuk memulai proyek baru di eViews. Nah, di sini uh, work files itu akan menjadi wadah utama kita untuk menyimpan dan menganalisis data. Jadi yang pertama kita akan create a new eViews work file. Lalu di sini itu kita akan milih jenis data yang akan dianalisis. Nah, ini itu ada tiga jenis. Yang pertama itu ada unstructured atau undated. Ini itu digunakan jika data kita itu tidak punya urutan waktu atau cuma berupa cross section data pada titik waktu tertentu. Misalnya untuk beberapa perusahaan pada 1 tahun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada dated regular frequency. Di sini itu digunakan untuk data time series yang memiliki urutan waktu tetap. Nah, makanya di dated ini kita bisa masukkan start date dan end date-nya. Nah, jenis ketiga itu balance panel. Balance panel itu data panel seimbang, yaitu data yang mencangkup beberapa entitas dengan data lengkap untuk setiap periode waktu. Nah, karena di sini data yang kita gunakan itu adalah balance panel, maka kita akan milih ini, jenis data ini. Dan karena per tahun, kita juga akan milih annual. Start date dari data ini itu 2001 sampai end date-nya itu 2004. Nah, karena di sini ada tiga entitas, maka number of cross section-nya itu ada tiga. Nah, di sini kita tinggal klik OK. Nah, nanti akan muncul ini. Di sini itu kalau melihat range-nya itu ada 2001-2004 X3 12 ops. Nah, ini itu artinya data kita ini punya rentang waktu dari tahun 2001 sampai 2004 dengan tiga entitas sehingga totalnya 4 tahun dikali tiga entitas terdapat 12 observasi atau 12 sampel. Nah, di sini itu ada file-file tertentu. Kalau ya yang cross ID ini variabel penanda untuk setiap cross section. Dalam kasus ini itu yang tiga perusahaan tadi, dan ini ada date ID. Date ID itu variabel penanda waktu yang presentasikan tahun. Kalau tadi itu 2001 sampai 2004. Nah, untuk yang C sama Receipt itu dari views-nya. Untuk yang C itu biasanya adalah konstanta atau intercept yang secara otomatis dihasilkan oleh eViews untuk melakukan regresi. Dan Receipt itu residual atau error term yang dihasilkan setelah menjalankan analisis regresi. Nah, mungkin kalau sekarang itu belum terisi karena analisisnya itu belum dilakukan. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, langkah selanjutnya adalah menginput data. Untuk menginput data pada Evius dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menginput secara manual. Yang kedua, menginput dengan mengimport file dari eh, beberapa jenis file tertentu. Pada pertama, saya akan mencontohkan untuk input data secara manual dengan cara klik quick, kemudian empty group. Saya delete dulu data yang lama atau grup yang lama, dan kemudian kita siapkan dulu data yang sudah ingin kita input. Di sini terdapat tiga variabel, yaitu variabel Y adalah penjualan, X1-nya biaya iklan, dan X2-nya laba. Kemudian ini kita salin, kemudian kita copy ke diffuse, kemudian kita ganti nama variabelnya. Y, skor penjualan, kemudian variabel kedua, satu underscore, biaya iklan, X1 underscore, biaya. Kemudian variabel ketiga, dua. Nah, data dari ketiga variabel tersebut sudah masuk dalam work file yang bisa dilihat di sini. Oke.
Kemudian untuk cara yang kedua adalah kita mengimport data dari jenis file tertentu. Dan yang kami gunakan saat ini adalah file Excel. Saya hapus dulu. Oke. Nah, caranya adalah klik file, kemudian import, import from file, cari data Excel yang ingin digunakan. Nah, di sini sudah muncul terdapat satu dari 4 step. Pada step pertama, kita memilih sheet terlebih dahulu yang digunakan untuk menginput datanya. Di sini terdapat 2 sheet. Yang pertama data FPU 1 dan yang kemudian ada sheet 1. Yang kami gunakan adalah data FPU 1. Kemudian pilih next. Kemudian di sini kita harus memilih header line-nya 1. Kemudian di next. Kemudian di sini ada kolom info. Di sini kita harus menyesuaikan data type-nya sesuai dengan karakteristik dari datanya. Untuk yang kalimat bisa diisi dengan karakter dan yang bersifat angka bisa diisi dengan number. Kemudian di next. Nah, kemudian muncul ke step keempat. Di sini ada basic structure. Kita pilih yang date panel karena data yang kita gunakan adalah data panel yang terdiri dari cross section dan time series. Kemudian cross sectionnya kita pilih perusahaan dan data seriesnya kita pilih header yang tahun. Kemudian kita finish. Di sini klik no dan data sudah terinput pada Word file. Pada langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ketika tadi sudah muncul di workflow ini ada X1, X2, dan Y, cara melihat view datanya itu kita bisa select all yang variabel-variabelnya, lalu kita mencet open, dan di sini ada S group. Nah, muncullah di sini gitu kan. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana sih mencari deskriptif dari statistikanya. Nah, ini kita bisa pencet dari quick, di situ ada yang namanya grup statistik, habis itu kita pencet deskriptif statistik, lalu individual sampel. Nah, di sini kan langsung otomatis ya teman-teman, ada 3 variabel yaitu tadi biaya iklan, laba, dan penjualan. Nah, karena kita di sini mau melihat per variabel atau per satu variabel, kita bisa hilangkan yang variabel lainnya. Misalkan aku di sini mau pakai X1 biaya iklannya saja. Nah, di sini langsung oke aja nih teman-teman. Nah, ada di sini ternyata nih delete until group. Ternyata di sini itu kita harus namain dulu nih yang di work file datanya ini. Kita ganti namanya. Jadi grup 1. Di sini tidak ada spasi, jadi harus pakai underspace. Jadi ada access berarti di sini kita ganti. Berarti itu udah pernah dipakai gitu. Jadi misalkan jadinya grup 2. Oke, nah muncullah. Nah ini per satu variabel. Ya kan teman-teman, ini X1-nya biaya laba. Kalau misalkan mau lihat statistik deskriptifnya per langsung tiga variabel tuh gimana? Nah, caranya masih sama. Di sini kita pakai quick, terus grup statistik, terus di sini ada deskriptif statistik, baru individual sampel. Nah, ini kan langsung otomatis langsung 3, langsung di-okein aja nih. Nah, ini masih tadi yang untitled group itu yang sebelumnya dipakai. Kita yes aja nggak apa-apa. Nah, di sini langsung kelihatan 3 variabelnya nih. Ada X1, X2, dan Y. Kan bisa kelihatan nih ada mean, median, maksimum, dan minimumnya. Nah, kalau misalkan udah kebanyakan tab nih, di satu tab besar ini, kita bisa minimize aja nih teman-teman. Di minimize, terus di-minimize gitu. Nah, kalau misalkan bingung, kok ini blank semua, kita bisa cari aja nih di bawahnya tab-tab banyak kan. Kita bisa munculkan di sini misalkan gini. Gitu. Nah, lalu cara buat cari statistik deskriptifnya melalui visualisasi misalkan dari adanya namanya grafik, ada grafik garis kan. Nah, kita caranya masih sama di klik, tapi di sini pakai yang graph atau grafik di sini ya, teman-teman nih. Nah, karena di sini mau satu variabel dulu, kita bisa hilangkan variabel yang lainnya. Di sini aku pakai satu variabel itu biaya iklan aja nih, teman-teman.
Oke, diokein aja, tunggu loadingnya. Nah, habis itu kita pilih yang basic type. Basic type itu ada di mana sih? Misalkan ada cuma begini, kita pencet yang grep type. Nah, di sini ada basic type. Basic type itu nanti ada muncul beberapa pilihan, kita pilih yang line and symbol. Kita okein. Nah, kita muncul deh di sini ada grafik garis dari satu variabel aja, biaya iklan. Nah, misalkan kita mau ubah nih, nggak mau lihat yang garis aja, tapi mau lihat yang batang, ya kan? Biar kelihatan nih bentuk-bentuknya, atau misalkan per berapa nominalnya, kita gampang aja nih teman-teman. Tinggal kita pilih, di sini kan belum kelihatan ya, kita gedein aja nih, misalkan kita maximize dulu nih, biar kelihatan semua menunya. Di sini ada template nih, dua dari terakhir, ada template, kita pencet. Nah, di sini masih menu yang sama kayak tadi kan. Kita pencet yang grab type kayak yang awal, basic type juga, tapi kita pilih yang bar karena kita mau yang grafik batang. Kita okein aja deh. Nah, ini kelihatan kan berarti ada perubahannya menjadi grafik batang tadi gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ini masih namanya kan untitled ya. Kita mau namain pencet di sini ada name. Kita ubah deh misalkan di sini ada grafik yang namanya tadi biaya iklan. Jangan lupa di sini nggak ada spasi, jadinya langsung aja deh pakai underspace. Oke. Nah, kalau misalkan mau ngilangin tab besar ini gimana? Kita minimize aja di ujung, nanti dia bakal kecil semua. Kita minimize bakal di bawah semua di sini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana menampilkan diagram dari garis dan juga diagram dari diagram batang dari yang menampilkan satu data variabel. Nah, jika kita ingin mengganti diagram batang ke diagram area, caranya masih sama seperti tadi. Kita perbesar dulu, maximize untuk melihat tampilan semua menunya. Kita klik template. Untuk option pages-nya masih grab type, basic type di sini. Kemudian untuk basic graph type-nya, kita pilih dari option area. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat tampilannya sudah berubah menjadi diagram area. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari step by step bagaimana caranya untuk membuat diagram yang menampilkan dua data variabel. Tadi kan baru satu, sekarang kita buat diagram yang menampilkan dua data variabel. Untuk langkah-langkahnya masih sama. Pertama kita klik menu quick, kemudian kita pilih menu graph. Nah, di sini kalau tadi kita cuma type-nya, misalkan tadi cuma biaya iklan saja, di sini kita bisa tambahkan dengan variabel yang lain. Seperti misalnya kita pilih di sini laba. Nah, setelah kita memilih dua variabel, kita klik OK. Kemudian di sini akan muncul tampilan juga seperti biasa untuk option pages, graph type-nya pilih basic type. Kemudian pertama kita akan melihat diagram garis yang menampilkan dua variabel. Makanya untuk spesifiknya kita pilih line and symbol. Kita klik OK saja. Nah, di sini dapat kita lihat merupakan diagram garis dari dua variabel, di mana garis biru mewakili data dari biaya iklan, sedangkan garis orange mewakilkan data dari dari variabel laba. Nah, dari tampilan diagram garis ini dapat kita ketahui juga bahwa besar laba lebih data laba atau jumlah laba lebih besar dibandingkan dengan biaya iklan, kecuali pada perusahaan-perusahaan yang pertama di tahun 2002 sampai dengan 2004. Kemudian jika kita ingin mengganti dari diagram garis ke diagram area, seperti biasa kita pilih menu template dari sini. Kita ganti untuk mask graph type-nya masih basic type, tapi yang kita ganti cuma basic graph type-nya aja menjadi menu area. Kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat untuk tampilannya sudah berganti menjadi diagram area. Warna biru masih mewakilkan biaya iklan, warna orange mewakilkan variabel laba. Untuk yang warna yang lebih gelap ini, mewakilkan data dari dua variabel yang memiliki kesamaan. Nah, terdapat juga satu lagi diagram
yang akan kita tampilkan pada hari ini, yakni diagram atau bentuk scatter plot. Nah, untuk cara mengubahnya, seperti biasa kita ke template, graph type-nya masih basic type, kemudian di sini untuk basic graph type-nya diganti menjadi scatter. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini merupakan bentuk scatter plot dari variabel laba dan juga variabel biaya iklan. Tampilan scatter plot ini juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan dari dua variabel. Nah, karena di sini grafik scatter plot-nya tidak membentuk pola yang jelas, maka dapat kita simpulkan bahwa hubungan dari dua variabel ini tidak terlalu berpengaruh dari variabel satu ke variabel lainnya. Kemudian untuk scatter plot ini juga akan dipelajari lebih lanjut di analisis korelasi. Nah, kita juga dapat mengubah nama dari tampilan diagram ini. Di sini kan masih untitled ya untuk grafiknya. Dapat kita lihat di pojok kiri atas, kita bisa ubah namanya, misalkan menjadi diagram scatter plot untuk biaya iklan dan laba. Kita klik OK. Baik, saya kira begitu saja untuk step by step tutorial dari kami. Saya kembalikan ke Irsan. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami terkait dengan membuat plot file, input data, dan menampilkan statistika deskriptif pada aplikasi Eclipse. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.